Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai akuntansi keuangan daerah. Sebelum kita masuk pada materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Imelda Timu, NIM 19190135, Prodi Akuntansi semester 4. Ya baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Materi yang pertama, karakteristik akuntansi keuangan daerah. A. Karakteristik organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan merupakan bagian dari sektor non-bisnis. 3 kelompok kategorisasi organisasi menurut Jones dan Pendlebury 2010. Yang pertama, profit orient, yang kedua tipe A non-profit, yang ketiga tipe B non-profit. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan disebutkan bahwa lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Karakteristik penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah: yang pertama, karakteristik utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, karakteristik keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. B. Hubungan keuangan negara dan keuangan daerah. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang berikut, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang berikut, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang berikut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Yang berikut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis aktual di pemerintah daerah. Peraturan daerah atau Perda, misal Perda tentang APBD. Peraturan Kepala Daerah, misal Per-KDH tentang penjabaran APBD, Per-KDH tentang sistem dan kebijakan akuntansi Pemda. Yang berikut C. Keuangan daerah terdiri dari beberapa. Yang pertama, hak-hak daerah terdiri dari 2, memungut pajak dan retribusi daerah. Yang kedua, melakukan pinjaman. Yang berikut, kewajiban daerah terdiri dari 2. Yang pertama, menyelenggarakan urusan Pemda. Yang kedua, membayar tagihan kepada pihak ketiga. Yang berikut, penerimaan daerah. Yang berikut, pengeluaran daerah. Dan yang berikut, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak oleh orang lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Yang berikut, kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemda dan atau kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Proses pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan dan penganggaran, yang kedua, pelaksanaan dan penata usaha APBD, yang ketiga, perubahan APBD, yang keempat, akuntansi dan pelaporan. Yang berikut definisi akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dan entitas Pemda dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal atau Halim 2007. Akuntansi terdiri dari dua, yang pertama akuntansi komersial dan akuntansi sektor publik. Di sisi lain, akuntansi sektor publik terdiri dari dua bagian. Yang pertama, akuntansi pemerintahan, yang kedua, akuntansi non-pemerintahan. Begitu juga akuntansi pemerintahan terdiri dari dua bagian atau tiga bagian. Yang pertama, akuntansi pemerintahan pusat, yang kedua, akuntansi pemerintahan daerah, yang ketiga, akuntansi keuangan daerah. Yang berikut penggunaan laporan keuangan daerah. Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, terdapat beberapa kelompok utama penggunaan laporan keuangan Pemda, yaitu yang pertama, masyarakat, yang kedua, para wakil rakyat atau DPRD, yang ketiga, lembaga pemeriksaan, keempat, analisis dan peneliti, kelima, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, keenam, pemerintah pusat, dan yang ketujuh, pemerintah daerah lainnya. Yang berikut konsep komponen laporan keuangan pemerintahan daerah. PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan pokok Pemda terdiri atas yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, yang ketiga, neraca, keempat, laporan operasional, yang kelima, laporan perubahan ekuitas, keenam, laporan arus kas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Yang berikut basis akuntansi keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 71 Tahun 2010, maka mulai tahun 2015, Pemda wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam hal anggaran, disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas. Sekian dari saya, terima kasih.